Halo bosku yang kece-kece, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Apa kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya akan mengupas tentang film The Cure, film action yang penuh adegan frontal dan sangat layak untuk ditonton. Film The Cure menceritakan tentang perebutan vaksin virus yang digunakan untuk menyembuhkan wabah di suatu negara. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita tonton bagaimana aksinya. Film dimulai dengan seorang ilmuwan yang berlari membawa tas yang berisi vaksin dari sebuah virus. Dia tampak berkomunikasi dengan pimpinan agen yang menginginkan virus tersebut. Tetapi usaha pelariannya tidak berhasil. Dia keburu diketahui oleh musuhnya dan ditembak mati. Vaksinnya diambil oleh teroris penembak tersebut dan perburuan vaksin itu pun dimulai. Ini adalah Noah. Dia adalah tokoh utama dalam cerita ini. Dia ditugaskan oleh bosnya untuk mendapatkan kembali vaksin tersebut. Aling-aling dia juga diiming-imingi vaksin itu untuk menyembuhkan anaknya yang terkena virus. Dan akhirnya Noah menyetujui. Mereka pun akhirnya berangkat untuk mendapatkan kembali virus yang disebut teroris. Alright, gentlemen, let's go on. Mereka pun berangkat untuk mencari teroris yang bernama Maxwell Powell. Dengan komando jarak jauh dari bosnya, Noah dan timnya diminta untuk menyergap Maxwell Powell untuk mendapatkan kembali vaksin virus tersebut. Noah adalah ujung tombak dari misi ini. Dia dipercaya untuk merebut kembali virus itu. Noah dan timnya segera berangkat menuju ke lokasi. Di dalam penyergapan ini juga melibatkan sebuah pesawat tempur yang disediakan oleh bos dari agen rahasia ini. Pasukan darat dan udara dikerahkan. Ini merupakan penyergapan yang benar-benar totalitas. Karena apapun yang terjadi dan bagaimanapun caranya, si bos hanya menginginkan vaksin tersebut berada di tangannya. Karena semua manusia di dunia terinfeksi virus termasuk tim ini, mereka harus menginjek diri mereka dengan temporari vaksin yang sudah mereka dapatkan. Terjadi insiden kecil di mana pilot pesawat tempur tidak bisa menginjak dirinya dengan temporari vaksin. Tapi si bos mengatakan misi ini akan dilaksanakan dengan cepat dan menjamin mereka akan baik-baik saja. Noah siap beraksi di titik pencegahan yang sudah ditetapkan oleh bosnya. Teman setimnya ada yang kesal karena si bos terlalu mempercayakan kepada Noah misi ini. Singkat cerita, mereka pun tiba di posisi. Semua personel tim mempersiapkan diri dengan senjata masing-masing agar nantinya enak untuk menyerbu. Dan si target pun sudah datang di titik serbu yang sudah ditetapkan. Mereka semua fokus pada satu titik untuk menghajar dan mendapatkan kembali vaksin itu. Termasuk juga Noah sudah siap di posisi dan siap untuk melaksanakan aksinya. Aksi kejar-kejaran terjadi dan si bos pun memerintahkan untuk segera menembak. Tentu saja si target menjadi kaget. Karena tanpa pawisi apa-apa dia ditembaki oleh seseorang. Dan kini giliran Noah yang mendapat instruksi dari bosnya untuk segera menembaki si target. Entah mimpi apa si target harus ditembaki oleh semua orang dari berbagai arah. Tembakan Noah tidak menghentikan si target. Mobil tetap melaju dan Noah pun tidak putus asa terus mengejar. Demikian juga dengan rekan setimnya. Seperti serigala liar, Noah tidak mau membiarkan mangsanya lolos begitu saja karena nyawa putrinya dipertaruhkan. Dengan keahlian khusus yang dimilikinya, Noah berusaha mencari jalan agar kembali menemukan si target.
Si target nampaknya pergi bukan dengan tangan kosong, dan dia pun mulai melakukan perlawanan. Teman Noah yang bernama Reaper ini kaget bukan kepalang dan kena batunya. Dan kini giliran Noah untuk menembak. Dan juga anggota tim yang lain dengan garangnya bersiap untuk menyerbu si teroris. Peluru pun dimuntahkan dengan brutal. Dalam benak mereka hanya satu, membunuh si teroris dan mendapatkan vaksin tersebut. Bunuh, bunuh, dan bunuh. Tembak, tembak, dan tembak. Tapi malah si sopir yang kena tembak. Si penembak begitu panik dan terjadilah tabrakan. Setelah berlarian begitu lama, akhirnya Noah sampai di lokasi penggerbegannya dan dia bersiap-siap untuk menghadang si teroris. Dan akhirnya dia menembak si teroris dengan senapan yang dibawanya. Kali ini si teroris tidak bisa menghindar dan tertembus peluru ganas dari Noah, dan teroris pun mati. Misi dianggap berhasil berkat kerja keras semua tim dan Noah. Dan teman Noah yang bernama Reaper tidak melewatkan kesempatan untuk menembak memastikan teroris sudah terbunuh dan mengambil tas berisi vaksin tersebut. Si bos berbicara kepada Noah. Dia mengatakan akan berjanji menjaga anak dari Noah. Tetapi rupanya si bos memiliki rencana lain. Dia ingin menghabisi Noah karena dia tidak ingin vaksin itu untuk khalayak umum, karena dia berjanji akan menyembuhkan putrinya. Noah sudah curiga pada saat temannya mengokang senjata. Akhirnya dia pun mengadakan perlawanan. Tembak-tembakan pun terjadi antara temannya Noah, si Reaper, dan Noah. Karena Noah adalah tentara yang terlatih, dia berusaha untuk survive dari kejaran temannya. Noah pun berhasil meloloskan diri dari kejaran temannya. Si Reaper mengkontak bosnya dan akhirnya perburuan pun dialihkan ke Noah. Para teroris, teman-teman teroris yang mengetahui kejadian terbunuhnya tersebut datang untuk menghajar para tentara dari rekan-rekan tim Noah. Karena misi akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu menghabisi Noah dan menghabisi para teroris yang mengejarnya, maka pesawat tempur yang akan balik ke pangkalan disuruh berbalik lagi untuk mencari dan menghabisi Noah. Dengan ancaman tidak akan diberikan temporary vaksin, maka si pengemudi pesawat tempur akhirnya menyanggupi untuk berbalik lagi untuk mencari keberadaan Noah dan juga membantu menghabisi para pemburu yang memburu Reaper. Kita kembali ke Noah. Noah yang sebelumnya sudah memiliki bunker di sana untuk menyimpan persenjataan, dia menggunakan seluruh senjata tersebut untuk mengadakan perlawanan. Dia merasa sangat kesal dikhianati oleh bos dan rekan setimnya sendiri. Di perjalanan tiba-tiba saja dia dibombardir oleh pesawat tempur dari atas. Noah pun berusaha untuk menghindari kejaran dari pesawat tempur tersebut. Dengan kemampuan yang dia miliki, dia berusaha untuk menghajar pesawat tempur tersebut. Walaupun mustahil sih, karena pesawatnya sangat tinggi dan jauh. Akhirnya Noah memutuskan untuk masuk ke dalam terowongan. Pesawat tempur pun bingung kemana harus mencari Noah. Sementara itu tim yang lagi satu akhirnya tiba dan dia mengetahui Noah berada di terowongan, dan mereka pun semua serentak untuk menyerbu Noah di terowongan. Mereka mulai memasuki terowongan dan ingin menghabisi Noah. Mereka tidak peduli rekan lagi karena ini adalah perintah bos. Noah yang di dalam terowongan dan sangat ahli dalam hal bertarung satu lawan satu, dia menghabisi seluruh rekan timnya.
yang berusaha untuk membunuhnya. Satu persatu dibantai dengan brutal dan sadis karena dia sangat kesal akan pengkhianatan ini. Salah satu yang masih hidup adalah komandan dari tim tersebut, memutuskan untuk mengajar Noah. Sementara di tempat lain, Reaper sibuk berjibaku dengan teroris yang mengejarnya. Dan tidak kalah serunya, di tempat terowongan, Noah juga berjibaku dengan teman-temannya. Adegan demi adegan sangat seru sekali di sini karena dua tempat terjadi saling tembak, saling hajar, saling hantam. Keseruan di dua tempat terjadi, di mana si Reaper dengan usahanya melepaskan diri dari pengejar dan Noah yang berusaha mati-matian untuk menghabisi teman-teman yang telah mengkhianatinya. Reaper adalah legend sekelas Noah. Dia sangat terlatih dan sanggup menghadapi satu batalion tempur sendirian, dan dia mengobrak-abrik semua pasukan teroris yang mengejarnya. Kembali ke tempat Noah, akhirnya Noah berhadapan 1 lawan 1 dengan komandan tim yang mencarinya. Akhirnya mereka berjibaku. Noah yang sangat kesal berusaha mati-matian untuk menghabisi lawannya, dan komandan itu pun terbunuh. Sementara itu, si Reaper yang jengkel karena dikejar terus-menerus, akhirnya dia berhenti untuk mengeluarkan senapan canggih dan senapan kelas beratnya untuk menghabisi para pengejar. Dan para pengejar pun porak-poranda dengan senapan mesin berkaliber besar menghantam mereka satu persatu. Sungguh sebuah senjata yang sangat mematikan. Sementara itu, Noah yang sudah berhasil membunuh komandan dari pasukan yang mengejarnya itu tidak berhenti sampai di sana karena dia harus berhadapan dengan pesawat tempur yang terus mengejarnya. Noah berusaha untuk melawan pesawat tempur tersebut dengan berbagai upaya. Dia berusaha untuk mengalahkan pengemudi pesawat. Dia berlari dan akhirnya menemukan cara untuk menghabisi pesawat tempur tersebut. Dan pesawat tempur pun berhasil dilumpuhkan, walau si pengemudi pilotnya berhasil melarikan diri, dan akibat jatuhnya pesawat hampir saja membunuh Noah. Di tempat jatuhnya pesawat ada seseorang dengan mobil mewahnya yang berhenti di sana untuk melihat keadaan, dan ini tentu saja dimanfaatkan oleh Noah untuk mengambil mobilnya untuk mengejar teman yang mengkhianatinya untuk mendapatkan virus itu kembali. Alhasil akhirnya Noah berhasil menemukan si pembawa vaksin tersebut, yaitu si Reaper, dan dia menembaki si Reaper dengan senjata berat. Noah yang sudah merasa sangat kesal segera menghampiri si Reaper dan ingin membunuhnya karena pengkhianatan yang dilakukan oleh temannya itu. Alhasil pertarungan pun terjadi antara si Reaper dan Noah yang sama-sama pasukan elit, dan si Reaper pun terbunuh. Dengan terbunuhnya Reaper, akhirnya Noah berhasil mendapatkan vaksin tersebut. Si bos dari kejauhan tampak kesal dan berusaha membujuk Noah untuk mengembalikan vaksin tersebut. Dia berjanji akan menjaga putrinya, tapi Noah tidak percaya begitu saja. Dia sudah tidak percaya terhadap bosnya. Bosnya terus berusaha untuk membujuknya, dan akhirnya film pun selesai untuk lanjutannya ke babak kedua.